Nah, jadi di sini komentar-komentarnya malah ya menyudutkan Presiden Joko Widodo gara-gara Gibran menunjukkan ijazah aslinya di sini. Karena sangat beda sekali dengan Presiden Joko Widodo pada waktu lalu ketika Presiden Joko Widodo disuruh datang untuk membawa ijazah aslinya, bahkan Presiden Joko Widodo ya menyuekinya. Nah, menurut saya disinilah ya perbedaan Gibran dan Presiden Joko Widodo. Nah, di sini ketika pada waktu lalu yaitu disinggung soal ijazahnya asli atau palsu, di sini Gibran pun langsung menunjukkan ijazah asli dari Gibran Rakabuming Raka kepada wartawan di sini. Ya, memang pada waktu lalu ketika Presiden Joko Widodo diminta untuk menunjukkan ijazah aslinya, di situ bahkan Presiden Joko Widodo bahkan tidak menanggapi, yaitu ketika Bambang Tri dan bahkan juga Gus Nur untuk meminta Presiden Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya. Tetapi menurut saya isu ijazah palsu di sini menurut saya sudah cukup lah. Menurut saya tidak usah ada lagi lah, yaitu tentang gaduh ijazah palsu di sini. Menurut saya di situ sudah jelas lah. Presiden Joko Widodo sudah menjadi wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan bahkan juga presiden 2 periode. Masa sih harus menunjukkan ijazah aslinya? Kan menurut saya sangat lucu sekali. Begitu pula dengan Gibran di sini. Gibran ketika dituduh ijazah palsu dan lain sebagainya, tapi respon dari Gibran sangat berbeda sekali dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan juga Gibran sudah menjadi wali kota Surakarta, jelas tidak mungkinlah menggunakan ijazah palsu. Tetapi di sini yaitu Gibran sangat berbeda sekali dengan Presiden Joko Widodo. Gibran di sini bahkan langsung menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ya, kemungkinan yang menuduh ijazah palsu dari Gibran di sini langsung terdiam, atau jangan-jangan juga masih meragukan ijazah asli dari Gibran di sini. Karena memang kalau orang sudah berpikiran negatif, pasti diberitahu bagaimanapun pasti juga tetap berpikiran negatif. Di sini dari Tempo, Gibran tunjukkan ijazahnya ke wartawan. Kalau palsu harusnya dipermasalahkan dari awal. Nah, di sini saya penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Walaupun sudah diberikan ijazah aslinya kepada wartawan, kira-kira respon masyarakat seperti apa? Pasti kalau yang negatif thinking atau tidak suka dengan Presiden Joko Widodo dan Gibran pasti juga akan membantah hal tersebut. Karena kemungkinan dia juga tidak bisa membedakan antara ijazah asli dan juga palsu. Menurut saya seperti itu. Nah, di sini dari Teh Tawar Hangat, katanya S2 Pariman CS, terus bapaknya asli apa palsu? Ya seperti itulah terus menerus. Makanya menurut saya tidak usah direspon lah dari Gibran Rakabuming Raka tentang isu ijazah palsu, karena isu-isu yang lain itu lebih banyak lagi yang harus ditunjukkan. Ya seperti contoh putusan MK kemarin seperti apa, apakah ada unsur nepotisme. Seharusnya yang diperjelas hal seperti itu, bukan malah ijazah asli. Menurut saya ijazah asli itu wah sudah nggak perlu difikirkan lagi. Kalau menurut saya Gibran masih mengurusi hal remeh-temeh seperti ini, bagaimana mengurusi hal yang lebih besar lagi. Di sini dari Nasi Aking, nah gini, harusnya bapakmu untuk sudahi polemik ijazah yang masih di pengadilan sekarang. Ada yang punya video Gibran ngetuprus pakai bahasa Inggris nggak ya? Penasaran aja sih. Kuliahnya kapan? Pernahkah hadir langsung mengikuti kuliahnya? Kepikiran kamu bakal nunjukin apa ketika ada yang ragu kamu itu laki-laki? Yang dilakukan oleh bapakmu lebih bijak menurut saya, didiamkan. Ya, saya sangat setuju sekali kalau Gibran mendiamkan isu tersebut. Menurut saya sangat tidak penting sekali, yaitu orang meragukan tentang ijazah asli atau palsu, karena sudah menjadi wali kota Surakarta. Di sini dari RGB, pemuda seperti ini yang harus ditiru. Ngaciro, jangan cuma ngasih kopi ijazah legalisir, ngajak guru dan teman sekolah.
Kalau ijazahnya benar pasti Nerani ditunjukkan aslinya ke publik. Kalau ijazahnya nggak benar, mana mungkin bisa ditunjukkan aslinya. Kok bapaknya nggak wani? Bagus juga langkah Gibran, bisa ndak menimbulkan polemik. Sekalian bilangin juga ke bapaknya buat nunjukin ijazah asli di UGM-nya. Di sini juga menurut saya sangat gimana gitu ya, ketika pada waktu lalu Presiden Joko Widodo bahkan diminta untuk menunjukkan ijazah aslinya, Presiden Joko Widodo juga bahkan tidak merespon. Tapi di sini ketika Gibran diterpa isu yang sama tiba-tiba menunjukkan, wah, di sini jangan-jangan menyindir dari Presiden Joko Widodo ya. Ini maksudnya apa juga? Seharusnya di sini tidak usah ditunjukkan lah ijazah aslinya. Biarkan saja, biarkan orang ngomong apa. Menurut saya yang lebih penting adalah bekerja, program-programnya bisa selesai apa tidak, kebijakan-kebijakannya bisa pro masyarakat apa tidak. Tentang menunjukin ijazah asli di sini atau palsu menurut saya sudah tidak penting. Yang penting saat ini adalah kebijakan pro masyarakat atau tidak, program-programnya bisa pro masyarakat atau tidak. Menurut saya seperti itu sih. Nah, di sini dari Gerta, yang penting isi kepalanya ada ndak atau belum jilid 2. Bapak lu, iya asli tapi bukan itu masalahnya, Cil. Dicek dulu, bukan soal aslinya, tapi gelar itu muncul karena ijazahnya tingkat apa. Ijazah apa dulu nih? Yang sono bilang sama bapak lu, dia sebenarnya tahu nggak apa yang dipermasalahkan soal pendidikannya. Semua juga tahu itu asli. Yang dipermasalahkan pendidikan terakhir ente, karena ente yang menyajikan masyarakat S1 atau S2. Sekalian di bawah punya ayahnya mas, SMK. Masa bapak kalah sama anak? Ayo pak, tunjukin ijazah aslinya. Nah, jadi di sini komentar-komentarnya malah ya menyudutkan Presiden Joko Widodo gara-gara Gibran menunjukkan ijazah aslinya di sini. Karena sangat beda sekali dengan Presiden Joko Widodo pada waktu lalu, ketika Presiden Joko Widodo disuruh datang untuk membawa ijazah aslinya, bahkan Presiden Joko Widodo ya menyuekinya. Tetapi di sini Gibran malah terang benderang menunjukkan ijazah aslinya kepada wartawan. Nah, Anda juga bisa menilainya sendiri. Apakah di sini Gibran dengan Presiden Joko Widodo hubungannya retak? Wah. Ya, menurut saya seperti itu. Bahkan di sini saya masih ingat betul, yaitu Jokowi diminta tunjukkan ijazah aslinya dalam waktu 10 menit, bukti nyata adalah solusinya. Di sini Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas penyalahgunaan ijazah yang diklaim palsu. Orang yang menggugat atas kasus pemalsuan dokumen ijazah adalah seorang penulis buku undercover Jokowi, Bambang Trimulyono, yang saat ini sudah ditahan. Salah satu pengguna akun Twitter, Mas Piwaja, membuat cuitan terkait Majelis Syuro Partai Umat. Amin Rais yang ikut berkomentar atas kasus ijazah palsu sambil tunjukkan ijazah asli miliknya. Dari gambar yang diunggah nampaknya Amin Rais menyarankan pada Jokowi untuk tunjukkan ijazah aslinya agar semua publik terdiam dan tak menimbulkan kecurigaan. Adapun narasi di dalam gambar tersebut berisi pernyataan ijazah Jokowi jadi sorotan, bukti nyata adalah solusinya. Di sini bahkan juga Mbah Amin Rais pada waktu lalu juga langsung menunjukkan ijazah aslinya. Padahal juga tidak ada yang menyuruh Amin Rais menunjukkan ijazah aslinya, tetapi di sini juga menunjukkan ijazah aslinya. Kok hampir sama dengan Gibran ya di sini, tiba-tiba menunjukkan ijazah aslinya. Siapa yang meminta tiba-tiba menunjukkan ijazah asli? Menurut saya sangat lucu sekali ya, ketika sekelas Amin Rais, Gibran tiba-tiba mengomentari isu yang tidak jelas, isu yang sumir. Menurut saya sangat lucu sekali. Dan tiba-tiba menunjukkan ijazah aslinya kepada wartawan. Menurut saya Presiden Joko Widodo itu sangat halus sekali, dan bahkan juga tidak termakan dengan isu-isu murahan seperti itu. Menurut saya Presiden Joko Widodo sangat keren sekali. Makanya kita harus bisa memilih capres, ya setidaknya kurang lebih hampir sama lah dengan Presiden Joko Widodo, 11-12 lah. Anda pasti juga bisa berpikir kira-kira capres mana yang kurang lebih sama dengan Presiden Joko Widodo. Ya, semoga sajalah Pilpres mendatang berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya.